Rahasia pesan terakhir Soekarno. Hingga kini kisah wafatnya Presiden Soekarno atau Bung Karno masih terus dikenang oleh banyak orang. Saat detik-detik kepergian Presiden Soekarno diiringi tangis keluarga dan tentunya masyarakat Indonesia. Lalu, apakah ucapan terakhir Presiden Soekarno sebelum ia berpulang? Diketahui, Presiden Soekarno adalah pemeluk agama Islam yang taat. Kisah detik-detik wafatnya Presiden Soekarno pun tertuang dalam buku Soekarno Punya Cerita yang diterbitkan pada tahun 2016. Menjadi seorang proklamator bukan berarti membuat Soekarno mendapatkan perlakuan istimewa di akhir jabatannya. Soekarno justru mengalami pengasingan di Wisma Yaso saat kekuasaannya mulai berkurang. Bahkan saat sudah sakit-sakitan, Soekarno juga masih harus mendapatkan pengawasan ketat. Tak hanya itu, menurut buku Soekarno Punya Cerita yang diterbitkan pada tahun 2016 itu, pihak keluarga juga disulitkan saat akan menjenguk Soekarno. Sejumlah alat penyadap pun dipasang di setiap sudut rumah. Rupanya singa tua itu yang sakit-sakitan dalam sangkar berlapis ini masih menakutkan bagi Jenderal Soeharto, tulis buku itu. Puncaknya, saat Soekarno dilarikan dari Wisma Yaso pada 16 Juni 1970. Saat itu Soekarno sudah dalam kondisi sekarat. Soekarno ditempatkan dalam sepetak kamar yang berpenjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Soekarno kala itu terus memburuk. Bahkan pada 20 Juni 1970, tepatnya pada pukul 8:30 malam, kesadaran Soekarno menurun. Selanjutnya, Soekarno pun mengalami koma. Mahar Marjono, dokter yang menangani Soekarno, tampaknya sudah mahfum apa yang sedang terjadi. Mahar kemudian menghubungi anak-anak Soekarno. Mereka pun berkumpul di RSPAD Gatot Subroto, tempat Soekarno dirawat pada Minggu 21 Juni 1970, pukul 6:30 pagi. Mereka yang datang saat itu adalah Guntur, Megawati, Sukmawati, Guruh, dan Rahmawati. Pukul 7 pagi, Dr. Mahar membuka pintu kamar. Anak-anak Soekarno pun masuk ke kamar perawatan dan mengajukan sejumlah pertanyaan ke dokter tersebut. Meskipun demikian, Dr. Mahar tidak menjawabnya. Ia hanya menggelengkan kepala. Beberapa saat kemudian, suster mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan. Anak-anak Soekarno pun kemudian mengucapkan takbir. Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga Soekarno. Soekarno yang masih bisa mendengar ucapan Megawati berusaha untuk mengikutinya. Soekarno masih mampu mengucapkan Allah. Allah, ucap Soekarno lirih seiring napasnya yang terakhir. Tangis keluarga pun pecah. Soekarno meninggal pada pukul 7:07 pagi. Wanita yang menemani Presiden Soekarno di akhir hayatnya bukan Fatmawati. Bukan rahasia lagi jika Soekarno dikenal dengan sosok yang karismatik. Tak heran jika banyak wanita yang jatuh hati pada sang putra fajar itu. Beberapa deretan nama wanita tercatat dalam sejarah sebagai istri Bung Karno, mulai dari Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Haryati, Kartini Manopo, Ratna Saridewi, Yurike Sangger, dan Heldi Jafar. Dari kesembilan nama itu, yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah Fatmawati.
Nama Fatmawati tercatat dalam sejarah sebagai ibu negara sekaligus penjahit bendera Sang Saka Merah Putih Indonesia. Kisah cinta Soekarno dan Fatmawati bermula saat masa pembuangan sang proklamator itu di Bengkulu. Meski usia mereka terpaut 22 tahun, keduanya tetap menikah pada 1 Juni 1943. Setelah Indonesia merdeka, Fatmawati pun secara resmi menjadi ibu negara yang pertama untuk Indonesia. Namun, pernikahan Soekarno dengan Fatmawati tak bertahan lama. Soekarno kembali terpikat dengan pesona wanita lain yang bernama Hartini. Pertemuan pertama Bung Karno dan Hartini terjadi di Candi Prambanan, Jawa Tengah. Namun, sumber lain menyebutkan jika pada tahun 1952 Hartini berkenalan dengan Soekarno di Salatiga. 1 tahun kemudian, Hartini dan Soekarno kembali bertemu saat peresmian teater terbuka Ramayana di Candi Prambanan. Beberapa tahun setelah menikah, tepatnya pada tahun 1964, Hartini pindah ke salah satu paviliun di Istana Bogor. Hartini kemudian dikenal sebagai salah satu wanita setia yang mengisi hidup Soekarno. Ia juga tetap mempertahankan status pernikahannya sampai ajal menjemput Soekarno. Di akhir hayatnya, Soekarno diketahui terkena penyakit gagal ginjal dan sempat dirawat di Wina, Australia. Ternyata, di pangkuan Hartinilah Soekarno menghembuskan napas terakhirnya di RS Gatot Subroto pada 21 Juni 1970. Detik-detik kepergian Soekarno tak banyak diketahui orang, begitu juga penderitaannya setelah tidak menjadi presiden. Soekarno juga menitipkan pesan kepada sahabatnya, yaitu Bung Hatta. Jarum jam terus bergerak. Di luar kamar, sepasukan tentara terus berjaga lengkap dengan senjata. Malam harinya ketahanan tubuh seorang Soekarno pun ambrol. Dia koma antara hidup dan mati. Tim dokter segera memberikan bantuan seperlunya. Bung Hatta. Keesokan harinya mantan wakil presiden Muhammad Hatta diizinkan untuk mengunjungi sahabat lamanya ini. Hatta yang ditemani sekretarisnya menghampiri pembaringan Soekarno dengan sangat hati-hati. Dengan segenap kekuatan yang berhasil dihimpunnya, Soekarno berhasil membuka matanya. Menahan rasa sakit yang tak terperi, Soekarno berkata lemah, "Hatta, kau di sini." Yang disapa tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun, Hatta tidak mau kawannya ini mengetahui jika dirinya bersedih. Dengan sekuat tenaga memendam kepedihan yang mencabik hati, Hatta berusaha untuk menjawab Soekarno dengan wajar. Sedikit tersenyum menghibur. "Ya, bagaimana keadaanmu, No?" Hatta menyapa dengan sebutan yang digunakan di masa lalu. Tangannya memegang lembut tangan Soekarno. Panasnya menjalar jemarinya. Dia ingin memberikan kekuatan kepada orang yang sangat dihormati ini. Bibir Soekarno pun bergetar. Tiba-tiba, dengan lemah dia balik bertanya dengan bahasa Belanda. Sesuatu yang biasa mereka berdua lakukan ketika mereka masih bersatu dalam Dwi Tunggal. "Hoe God had made you," yang artinya, "Bagaimana keadaanmu?" Hatta memaksakan diri untuk tersenyum. Tangannya masih memegang lengan Soekarno. Soekarno kemudian terisak bagian anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya. Bagai bayi yang kehilangan mainan, Hatta tidak lagi mampu untuk mengendalikan perasaannya.